Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Kuroto Aini. Saya dari Prodi Ilmu Al-Quran Tafsir, dari kelas 1E. Hari ini saya akan menjelaskan tentang kaum Murji'ah. Jadi pada masa sepeninggalnya Sayyidina Utsman bin Affan, kaum Khawarij pada mulanya timbul karena adanya persoalan politik. Jadi setelah masa Utsman bin Affan, setelah Sayyidina Utsman bin Affan nanti terbunuh, pada mulanya kaum Khawarij itu sama seperti kaum Syiah, yaitu sama-sama mendukung Sayyidina Ali. Tetapi kemudian berbalik menjadi musuhnya. Karena adanya perlawanan ini, penyokong-penyokong yang tetap setia padanya bertambah keras dan kuat membelanya, dan akhirnya mereka membentuk suatu golongan lain dalam Islam yang dikenal dengan Syiah ini tadi. Jadi di sini kaum Khawarij itu pada awalnya tuh sama, jadi satu dengan kaum Syiah. Tidak ada yang namanya kaum Khawarij dan kaum Syiah. Nah, mereka ini sama-sama mendukung Sayyidina Ali sebagai pengganti dari Sayyidina Utsman bin Affan. Kemudian karena banyaknya persoalan politik, terus ada perlawanan dari kaum Khawarij ini tadi, sedangkan kaum yang satunya itu bertambah mendukung Sayyidina Ali, akhirnya terbelahlah golongan ini menjadi dua, yaitu kaum Khawarij dan kaum Syiah. Nah, kaum Syiah ini dia tuh fanatik terhadap Sayyidina Ali. Mereka menganggap kalau Sayyidina Ali ini lebih pantas menggantikan Sayyidina Utsman menjadi khalifah pada masa itu. Nah, di antara perpecahan kedua golongan ini timbullah satu golongan yang tidak berat sebelah, sifatnya netral, tidak memihak kaum Khawarij ataupun kaum Syiah. Apa sih kaum ini namanya? Jadi golongan ini yang timbul ini namanya kaum Murji'ah, yaitu kaum yang timbul menjadi penengah di antara dua golongan ini tadi. Jadi bagi mereka sahabat-sahabat yang berdatangan itu merupakan orang yang dapat dipercaya dan tidak keluar dari jalan yang benar. Oleh karena itu mereka tidak mengeluarkan pendapat tentang siapa yang sebenarnya salah dan memandang lebih baik atau menunda atau arja'ah. Makanya golongan ini disebut dengan kaum Murji'ah. Karena mereka berpikir bahwa ya persoalan-persoalan seperti ini tidak seharusnya kita bahas atau kita persoalkan sehingga kita menjadi terpecah belah. Ya harusnya kita serahkan semua masalah ini kepada Allah, balik lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, kaum Murji'ah pada mulanya merupakan golongan yang tidak mau turut campur dalam pertentangan-pertentangan yang terjadi ketika itu, dan mengambil sikap menyerahkan penentuan hukum kafir atau tidak kafirnya seseorang itu bertentangan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari lapangan politik mereka segera pula berpindah ke lapangan teologi, yaitu pada persoalan dosa besar yang ditimbulkan kaum Khawarij. Mau tidak mau menjadi bahan perhatian dan pembahasan pula bagi mereka. Kalau kaum Khawarij menjatuhkan hukum kafir bagi orang yang berbuat dosa besar, nah kaum Murji'ah ini menjatuhkan hukum mukmin bagi orang yang serupa. Jadi kalau kaum Khawarij ini menghukumi orang yang berbuat dosa besar itu kafir, nah kalau bagi kaum Murji'ah orang yang melakukan dosa besar ini ya tetap mukmin. Jadi mereka itu membahas ya kalau dosa itu persoalan Allah Subhanahu wa taala, yang menentukan itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebagai manusia, maksudnya kaum Murji'ah itu tadi berpendapat kalau ya kita sebagai kaum Murji'ah ini gak seharusnya menentukan seseorang itu kafir atau tidaknya, yaitu semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak turut campur ke dalamnya serta merta mengafirkan seseorang.
Jadi ya kita hanya menganggap orang itu ya berdosa saja, tapi tidak kafir, tidak sampai se ekstrim langsung kafir gitu ya. Nah, jadi mereka soal dosa besar yang mereka buat itu tuh ditunda penyelesaiannya ke hari di perhitungan kelak. Nah, argumentasi yang mereka majukan dalam hal ini adalah bahwa orang Islam yang berdosa besar itu tetap mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah Rasulnya. Dengan kata lain, orang serupa itu ya tetap mengucapkan kedua syahadat yang menjadi dasar dari iman seseorang. Oleh karena itu, orang yang berdosa besar menurut pendapat golongan ini ya tetap mukmin, bukan kafir. Pendapat serupa dapat membawa kepada pendapat bahwa yang penting serta diutamakan sebenarnya adalah iman. Jadi ya secara tidak langsung mereka itu kaum Murji'ah maksud saya berarti berpendapat bahwa ya iman itu lebih penting daripada dosa itu tadi. Jadi ya selama seseorang itu masih percaya, masih iman bahwa Allah SWT itu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada yang menandinginya, tidak ada yang menyamainya, kemudian Rasulullah SAW juga sebagai utusan Allah, ya mereka tetap mukmin, mereka tidak serta-merta langsung kafir hanya karena mereka berbuat dosa. Jadi yang penting bagi mereka yaitu imannya dulu, baru kita persoalkan masalah si dosa besarnya ini tadi. Nah, persoalan dosa besarnya ini tadi kita kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka mempersoalkan masalah dosa besar ini ya apa kata Allah Subhanahu wa taala, Allah mau menghukumi seorang ini kafir atau tidaknya, karena ya pengadilan itu ya nanti di akhirat kelak gitu. Nah, perbuatan di sini itu mendapat kedudukan yang kudian dari iman, maksudnya yang kedua. Dengan kata lain, perbuatan dikudiankan kedudukannya dari iman. Dan kata arja ini memang mengandung arti membuat sesuatu mengambil tempat di belakang dalam makna memandang kurang penting lah. Jadi maksud mereka tuh ya dosa besar ini nggak terlalu dipermasalahkan bagi mereka, jadi yang penting mereka iman gitu. Ya, jadi kaum Murji'ah ini berpendapat bahwa perbuatan kurang penting akhirnya membawa beberapa golongan kaum Murji'ah sebagai akan dilihat kepada paham-paham yang ekstrim ya. Mungkin beberapa orang mungkin malah menganggap kalau kaum Murji'ah ini terlalu meremehkan dosa besar gitu ya. Kelihatannya kayak mereka tidak terlalu mementingkan dosa besar ini. Jadi mereka hanya menganggap ya yang penting iman, mereka mau berdosa, mereka mau berbuat zina dan lain sebagainya, mau apalah mereka itu terserah mereka, yang penting mereka iman gitu aja. Jadi ya berarti kasarnya kalau misalnya nih ada orang yang sudah berbuat dosa misalnya mereka musyrik, itu kan dosa besar ya musyrik itu ya, mereka menyekutukan Allah gitu kan. Ya enggak sih, enggak menyekutukan. Misalnya mereka itu secara tidak langsung menyembah selain Allah, tapi dalam hatinya mereka tetap mengimani kalau Allah SWT itu sebagai Tuhan dan Rasulullah SAW itu sebagai utusan Allah. Tapi mereka melakukan ritual-ritual yang dilakukan oleh orang di luar Islam, orang yang menyembah selain Allah gitu. Kayak misalnya mereka datang ke gereja, ikut kegiatan-kegiatan di gereja, tapi enggak, hatinya tetap memihak, tetap percaya, tetap iman kalau Allah SWT itu sebagai Tuhan dan Rasulullah itu sebagai utusannya, tapi mereka ikut gitu loh, ikut upacara mereka. Nah ini kalau menurut kaum Murji'ah ya mereka tetap mukmin, mereka nggak kafir. Nah itu yang diambil kesimpulan oleh beberapa pihak kalau kaum Murji'ah ini terlalu ekstrim gitu. Masa hal-hal yang urgent seperti ini, dosa besar yang harusnya disorot, mereka malah menganggap kalau ini suatu hal yang nggak usah lah dipusingkan gitu, yang penting mereka iman udah cukup gitu. Nah kemudian arja'ah itu juga mengandung arti memberi pengharapan. Orang yang berpendapat bahwa orang Islam yang melakukan dosa besar bukanlah kafir tetapi mukmin dan tidak akan kekal dalam neraka. Mereka memberi pengharapan bagi orang yang berbuat dosa besar untuk mendapatkan rahmat. Padahal maksudnya kaum Murji'ah di sini itu
kenapa mereka tidak langsung menghukumi seseorang yang berbuat dosa besar itu sebagai seorang kafir gitu. Karena mereka itu memberi pengharapan kepada orang-orang bahwa ya sebesar apapun dosa kita, selama kita mau bertaubat, kita mau mengakui kesalahan kita, mau memperbaiki kesalahan kita dan meminta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kita berhak gitu loh mendapatkan kesempatan untuk diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala begitu. Jadi ya dalam pendapat ini, nah kaum ahli sunnah wal jamaah pun ya berpendapat yang sama. Jadi mereka nggak serta-merta menghakimi seseorang itu kafir hanya karena perbuatan dosanya, bukan hanya ya. Maksudnya ya kalau di sini kan yang digarisbawahi adalah orang yang berbuat dosa besar itu kafir gitu. Nah, sedangkan kalau di dalam ahlu sunnah wal jamaah, dalam kaum murjiah, mereka tidak menganggap itu sebagai kafir gitu ya. Kafir menurut mereka di sini ya ketika seseorang itu imannya sudah bukan menyembah Allah gitu, tapi menyembah selain Allah, itu berkafir gitu. Kalau dosa besar yang dimaksud itu hal-hal lain, misalnya seperti fitnah, atau mungkin zina seperti itu dan lain sebagainya, itu masih bisa diampuni gitu, tidak serta-merta langsung membuat seseorang itu langsung kafir. Jadi mereka memberi kesempatan kepada orang-orang itu untuk kembali lagi ke jalan yang benar, meminta ampunan, karena Allah SWT sendiri kan juga sebenarnya Maha Pengampun begitu. Dan tidak membuat orang-orang, bahkan orang-orang yang di luar Islam itu merasa wah Islam itu sangat strict, sangat ini sekali ya, dikit-dikit dosa, dikit-dikit kafir gitu. Nggak seperti itu. Jadi mereka memandang Islam itu sebagai agama yang damai dan lain sebagainya. Jadi begini pendapat dari jadi ini asal usul nama murjiah itu diberikan kepada golongan ini, karena golongan ini itu berada di tengah-tengah antara kaum Syiah dan Khawarij, dan juga memiliki pendapat bahwa semua persoalan itu bisa dikesampingkan dulu, semua persoalan itu dikembalikan lagi kepada Allah SWT. Makanya murjiah dari kata arja'ah gitu kan. Nah, literatur mengenai pertumbuhan dan perkembangan pemikiran kaum murjiah oleh sebab-sebab yang belum diketahui sedikit sekali. Dengan demikian, uraian tentang perkembangan pemikiran dan perpecahan yang terjadi dalam golongan kaum murjiah tak mungkin diberikan dengan jelas bagaimana halnya dengan kaum Khawarij. Tetapi bagaimanapun juga, kaum murjiah pecah menjadi beberapa golongan kecil. Berlainan dengan kaum Khawarij yang menekankan pemikiran pada masalah siapa orang Islam yang sudah menjadi kafir, yaitu siapa yang telah keluar dari Islam, kaum Murji'ah menekankan pemikiran pada hal sebaliknya, yaitu siapa yang masih mukmin dan tidak keluar dari Islam. Tetapi itu tidaklah berarti bahwa mereka hanya membahas soal iman. Di samping ini, mereka juga membahas soal Jabariyah atau fatalisme dan soal Qadariyah atau free will. Golongan-golongan yang timbul dari perbedaan pendapat tentang soal-soal ini tidak sebanyak golongan-golongan yang terdapat dalam aliran Khawarij. Jadi pada umumnya kaum Murji'ah ini terbagi menjadi dua golongan besar. Yang pertama yaitu kaum moderat, yang kedua yaitu kaum yang golongan ekstrim. Jadi ada Murji'ah moderat, ada Murji'ah ekstrim. Nah, Murji'ah golongan moderat ini berpendapat bahwa orang yang berdosa besar bukanlah kafir dan tidak kekal dalam neraka, tetapi akan dihukum dalam neraka sesuai dengan besarnya dosa yang dilakukannya, dan ada kemungkinan bahwa Tuhan akan mengampuni dosanya, dan oleh karena itu tidak akan masuk neraka sama sekali. Dalam golongan Murji'ah moderat ini termasuk Al-Hasan ibnu Muhammad, ibnu Ali, ibnu Abi Thalib, Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan beberapa ahli hadis. Jadi bagi golongan ini, orang Islam yang berdosa besar masih tetap mukmin. Dalam hubungan ini, Abu Hanifah memberikan definisi iman sebagai berikut.
Jadi Abu Hanifah itu berpendapat dalam golongan ini, iman ialah pengetahuan dan pengakuan tentang Tuhan, tentang Rasulnya, dan tentang segala apa yang datang dari Tuhan dalam keseluruhan dan tidak dalam perincian. Iman tidak mempunyai sifat bertambah atau berkurang, dan tidak ada perbedaan antara manusia dalam hal iman. Jadi Abu Hanifah ini Abu Hanifah ini berarti masuk ke dalam golongan Murji'ah moderat. Jadi beliau berpendapat kalau iman itu pengetahuan tentang pengakuan Tuhan. Jadi jika seseorang mengakui tentang keesaan Tuhan, tentang rasul-rasulnya dan segala macam yang datangnya dari Tuhan, seperti alam semesta ini, kemudian kitab-kitab yang datangnya itu dari Allah, firman-firmannya, ya mereka itu termasuk ke dalam golongan mukmin. Jadi itu namanya iman, begitu. Nah, itu namanya iman. Juga ketika seseorang memiliki iman, nah iman seseorang itu sebenarnya tidak bisa bertambah ataupun berkurang. Dan di mata menurut Abu Hanifah ini, iman setiap orang itu sama gitu. Jadi nggak ada perbedaan iman dalam seorang, kayak si A imannya lebih besar, si B imannya lebih sedikit gitu. Nggak ada tidak ada definisi iman yang seperti itu dalam pemahamannya Abu Hanifah. Jadi seseorang itu tidak bisa menambah iman ataupun mengurangi iman tersebut gitu. Nah, definisi yang diberikan oleh Abu Hanifah ini menggambarkan bahwa semua iman, atau dengan kata lain, iman semua orang Islam itu tidak ada perbedaan. Jadi semuanya sama, dan tidak ada perbedaan antara iman orang Islam yang berdosa besar dan iman orang Islam yang patuh menjalankan perintah-perintah Allah. Jadi menurut Imam Abu Hanifah, orang yang berdosa besar, mau dia berdosa besar, mau dia tidak mempunyai dosa sama sekali, misalnya dia pernah melakukan dosa besar, ya imannya sama, mereka imannya sama, nggak semerta-merta orang yang berdosa besar imannya sedikit, enggak. Iman kita tuh menurut Abu Hanifah itu sama semuanya. Jadi semua orang Islam itu imannya sama. Kemudian juga ini membawa kesimpulan bahwa Imam Abu Hanifah juga berpendapat bahwa perbuatan kurang penting diperbandingkan dengan iman. Jadi menurut Imam Abu Hanifah itu ya, dosa besar itu ya kasarannya suatu hal yang tidak bisa dibandingkan dengan iman. Jadi termasuk hal yang tidak penting untuk dibanding-bandingkan dengan iman seseorang, begitu. Karena jalan pemikiran serupa ini juga mungkin sekali ada pada Abu Hanifah yang dikenal sebagai imam mazhab yang banyak berpegangan pada logika. Tetapi Abu Hanifah juga berpendapat bahwa perbuatan atau amal seseorang itu tidak penting, rasanya tidak dapat diterima. Karena ya menurut beliau amal itu juga penting, iman juga penting, tapi untuk membandingkan iman seseorang dengan dosa itu sepertinya tidak relevan gitu ya, tidak adil lah gitu. Jadi Abu Hanifah itu tidak mungkin berpendapat bahwa perbuatan atau amal tidak penting bagi orang Islam. Tapi kata Syahrastani, bagaimana mungkin seseorang yang dididik beramal sampai besarnya dapat menganjurkan untuk meninggalkan amal, begitu kalau menurut Al-Syahrastani. Nah, bertitik tolak dari kesimpulan definisi Abu Hanifah yang tadi di atas, yaitu perbuatan atau amal tidak penting, ada ulama-ulama yang tidak menyetujui dimasukkannya Abu Hanifah ke dalam golongan kaum Murji'ah. Jadi setelah katanya Abu Hanifah itu berpendapat bahwa amal itu tidak penting gitu. Nah, golongan ulama-ulama lain itu malah berpendapat kalau Abu Hanifah ini seharusnya tidak masuk ke dalam golongan Murji'ah gitu loh.
Padahal kan ya mungkin untuk memasukkan Abu Hanifah dalam golongan murjiah ekstrim memang tidak mungkin. Tetapi untuk memasukkannya ke dalam golongan murjiah moderat rasanya tidak ada salahnya. Juga itu tidak juga merugikan atau menjelekkan nama baik Abu Hanifah, karena ya pendapatnya benar gitu loh. Nggak ekstrim, nggak seperti kaum murjiah yang ekstrim. Tapi menurut mereka ya seharusnya tidak langsung dispesifikkan kalau kaum Abu Hanifah ini masuk ke dalam golongan murjiah, karena kita juga kan tidak tahu yang beliau maksud nih kaum murjiah moderat atau kaum murjiah ekstrim gitu. Jadi sebaiknya Abu Hanifah dan imam-imam lainnya janganlah dimasukkan ke dalam golongan murjiah kalau menurut ulama-ulama besar lain. Nah, kemudian jadi kesimpulannya Abu Hanifah itu berpendapat bahwa orang Islam yang berdosa besar bukanlah kafir, tetapi mukmin. Kaum Murji'ah lah yang pertama kali mengeluarkan pendapat sedemikian itu, yang sama dengan pendapatnya Abu Hanifah ini tadi. Nah, kemudian selanjutnya ada Murji'ah golongan ekstrim. Murji'ah golongan ekstrem yang dimaksud ini ada Al-Jahmiyah, yaitu pengikut Jaham ibnu Safwan. Nah, menurut golongan ini orang-orang Islam yang percaya pada Tuhan kemudian menyatakan kekufurannya secara lisan tidaklah menjadi kafir, karena iman atau kufur tempatnya hanyalah dalam hati, bukan dalam bagian lain dari tubuh manusia. Bahkan orang demikian juga tidak menjadi kafir. Misalnya, jadi ya seperti yang saya ucapkan di awal tadi ya, semisal seseorang ini menyembah berhala, menjalankan ajaran-ajaran agama Yahudi, agama Kristen dengan menyembah salib misalnya, dan menyatakan percaya pada Trinity kemudian mati. Nah, seseorang ini tidak bisa dianggap kafir karena iman itu menurut mereka tempatnya itu di hati, bukan dari perbuatan mereka. Jadi perbuatan mereka itu tidak dianggap sebagai bentuk penghambaan. Kalau bentuk penghambaan itu letaknya itu dari iman mereka. Nah, iman itu letaknya di mana? Iman itu letaknya di hati, bukan di badan yang menggerakkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan tadi, seperti menjalankan ajaran-ajaran agama Yahudi, kemudian agama Kristen dengan menyembah salib, ataupun menyatakan percaya pada Trinity. Karena ya sebenarnya imannya sendiri ya itu di dalam hati, dan nggak ada manusia yang bisa melihat hati seseorang. Jadi mereka menganggap ya itu tetap iman gitu. Itu menurut orang-orang murjiah yang ekstremnya ini sangat bahaya sekali ya. Dimana mereka itu seperti ya mereka membolehkan kita melakukan hal-hal yang ya sudah jelas kalau kita melakukan hal-hal tersebut, menyembah berhala dan lain sebagainya, sudah pasti kita musyrik karena kita menyekutukan Allah. Ya meskipun iman seseorang tidak bisa dilihat ya, tapi kan dari perbuatan tadi kita bisa menyimpulkan bahwa seseorang ini ya sudah menyekutukan Allah gitu, dengan dia menyembah, terus dia percaya dengan Trinity dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Maaf tadi karena ada kendala laptopnya mati. Maaf, sebentar. Nah, oke, kita lanjutkan. Kemudian seperti yang kita tahu tadi, mereka menyatakan hal demikian bahwa ya kalau imannya itu letaknya di dalam hati, sehingga perbuatan mereka yang menyembah berhala dan lain sebagainya itu tetap dianggap kalau mereka itu iman. Kemudian muncullah pendapat-pendapat lainnya. Nah, kemudian juga ada Al-Salihiyah, pengikut Abu Al-Hasan Al-Salihi. Menurut beliau, iman adalah mengetahui Tuhan, dan kufur adalah tidak tahu pada Tuhan. Kufur atau kafir itu tidak tahu pada Tuhan. Jadi dalam pengertian mereka, sembahyang tidaklah merupakan ibadat kepada Allah, karena yang disebut ibadat ialah imannya kepadanya dalam arti mengetahui Tuhan.
Jadi lebih lanjutnya Al-Baghdadi itu menerangkan bahwa dalam pendapat Al-Salihiyah, sembahyang, zakat, puasa, dan haji hanya menggambarkan kepatuhan dan tidak merupakan ibadah kepada Allah. Nah, yang disebut ibadat itu apa? Yang disebut ibadat itu ialah imannya. Jadi ketika seseorang menjalankan sholat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya, mereka itu sebenarnya bukan lagi beribadah, karena ibadah menurut mereka itu yaitu pengetahuan mereka tentang Allah Subhanahu wa taala. Kayak misal, jadi misalnya ada kaum kaum Murji'ah ekstrim. Mereka berkata bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan semesta alam. Ia adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Allah, dan Rasulullah SAW adalah utusannya. Itu termasuk iman, itu ibadah. Jadi ibadah itu hanya sebatas mengetahui ketuhanan, konsep ketuhanan itu tadi, dan juga tentang utusannya, tentang semua yang bersumber dari Allah SWT. Mereka mengetahui semua itu udah cukup, itu udah ibadah menurut mereka. Sedangkan sembahyang, zakat, puasa, haji itu hanya sebagai bentuk kepatuhan mereka terhadap ajaran Islam begitu. Jadi ya mungkin menurut mereka kalau kita nggak sholat pun, kita nggak zakat, kita nggak puasa, kita nggak haji, ya nggak apa-apa, karena ibadah itu hanya sebatas iman aja. Iman aja udah cukup, nggak usah ibadah gitu. Dan itu sangat ekstrem sekali ya. Makanya ini tuh sangat hindari sekali pendapat-pendapat kaum Murji'ah ini tadi, karena mereka terlalu ekstrim dalam menyimpulkan suatu hal. Nah, karena dalam pengertian kaum Murji'ah yang disebut iman hanyalah mengetahui Tuhan, golongan Al-Yunusiyah mengambil kesimpulan bahwa melakukan maksiat ataupun pekerjaan-pekerjaan jahat tidaklah merusak iman seseorang. Jadi golongan Al-Ubudiyah ini berpendapat demikian pula. Tegasnya, jika seseorang mati dalam iman dan dosa-dosa dan perbuatan jahat yang dikerjakan tidak akan merugikan bagi orang yang bersangkutan. Jadi beberapa golongan itu menyimpulkan, berarti kalau misalnya ada kaum Murji'ah ekstrim nih meninggal, terus berarti dosa-dosa yang mereka lakukan, kemudian perbuatan-perbuatan jahat yang mereka lakukan, tapi mereka yang sudah mereka lakukan sementara mereka itu masih iman, terus kemudian mereka meninggal, kemudian dosa-dosa itu tadi tidak berpengaruh kepada mereka di alam akhirat begitu. Nah, itu salah sekali ya. Jadi mereka pun sebenarnya mungkin kalau ditanya juga bingung gimana jawabnya ya. Padahal ya nggak gitu, karena semua amal perbuatan kita selama di dunia ini ya dipertanggungjawabkan di akhirat kelak, dan itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Saya lupa ayatnya yang mana. Kemudian karena itu juga Muqatil Ibnu Sulaiman mengatakan bahwa perbuatan jahat banyak atau sedikit tidak merusak iman seseorang, dan sebaliknya perbuatan baik tidak akan mengubah kedudukan seseorang musyrik atau politeis. Jadi menurut Muqatil Ibnu Sulaiman ya adanya perbuatan jahat terhadap di dalam diri seseorang, dosa dalam diri seseorang tidak merusak keimanan seseorang gitu loh. Jadi ya dia mau berbuat dosa juga tidak berpengaruh terhadap imannya. Dia mau berbuat baik pun ya tidak akan mengubah kedudukannya menjadi lebih agung, lebih baik gitu daripada orang-orang selainnya gitu loh. Jadi menurut mereka ya sama aja, iman itu sama, karena mereka memang pada dasarnya menganggap kalau iman seseorang itu semua sama, tidak ada perbedaan di dalamnya. Padahal kalau dari Ahlus Sunnah wal Jamaah sendiri, kita berpendapat ya bahwa kalau iman seseorang, perbuatan jahat itu bisa merusak iman seseorang. Kenapa?
Karena ketika seseorang itu iman, percaya, saya iman, saya mengimani Allah SWT itu Maha Esa, Maha mengetahui segalanya, bisa melihat dan mendengar semua perbuatan kita. Lalu kenapa kita masih melakukan dosa besar? Begitu kan? Kalau kita sadar, kita iman, seharusnya perbuatan-perbuatan yang merujuk kepada perbuatan yang dosa besar itu tadi, ya seharusnya kita tidak melakukan itu, karena kita tahu kalau Allah SWT itu melihat kita. Allah SWT itu sudah mendengar semua perbuatan kita, melihat semua perbuatan kita. Kalau kita tetap melakukan, berarti kan di sini bisa diambil kesimpulan kalau kita sebenarnya tidak benar-benar iman, dan iman itu hanya lewat dari mulut saja, tapi tidak dari perbuatan kita. Kenapa? Karena kita masih melakukan perbuatan-perbuatan itu tadi. Itu menggambarkan bahwa iman seseorang itu hanya sebatas lisannya saja, tapi perbuatan dan hatinya itu tidak mencerminkan apa yang ia ucapkan itu tadi. Kalau menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah begitu. Jadi menurut Al-Khasaniyah, jika seseorang mengatakan saya tahu bahwa Tuhan melarang makan babi, tetapi saya tak tahu apakah babi yang diharamkan itu adalah kambing, gitu. Terus orang yang demikian itu tetap mukmin, bukan kafir, karena mereka melakukan itu karena ketidaktahuannya. Kemudian ada lagi seorang yang berkata kalau saya tahu Tuhan mewajibkan naik haji ke Ka'bah, tapi saya kan nggak tahu Ka'bah itu yang di India atau yang di tempat lain, saya kan nggak tahu gitu. Jadi menurut Al-Khasaniyah, seseorang itu juga nggak bisa dibilang kafir karena dia nggak melakukan karena dia melanggar suatu larangan gitu. Kayak misalnya yang tadi kan, saya tahu babi itu haram, tapi saya kan nggak tahu babi itu yang seperti apa. Nah ini, jadi mereka itu dihukumi tidak melakukan kesalahan lah. Intinya mereka tidak kafir, tidak semata-mata dosa besar, karena kan mereka melakukan itu karena ketidaktahuan mereka gitu. Ya mungkin kalau di kata-kata saya tahu Tuhan mewajibkan kita naik haji ke Ka'bah, tapi saya tidak tahu apakah Ka'bah itu yang di India atau di tempat lain. Mungkin pada zaman itu mungkin kan tidak seperti sekarang ya, ilmu pengetahuan itu bisa langsung dicerna luas. Ya kan pada zaman-zaman itu tidak ada yang namanya teknologi. Ya kita tahu informasi hanya dari mulut ke mulut. Mungkin mereka nggak tahu di mana letaknya Ka'bahnya atau yang lain sebagainya gitu. Jadi gitu. Jadi mereka menganggap ya ini nggak salah mereka gitu loh. Mereka nggak kafir hanya karena perbuatan itu tadi. Itu kalau menurut mereka. Nah, kemudian pendapat-pendapat ekstrim yang telah diuraikan di atas itu timbul dari pengertian bahwa perbuatan atau amal tidak sepenting iman. Jadi dosa orang, kejahatan seseorang itu tidak sepenting iman seseorang gitu loh. Jadi perbuatan itu tidak mempunyai pengaruh dalam hal ini. Iman itu letaknya di dalam hati, dan apa yang ada di dalam hati seseorang tidak diketahui oleh manusia lain. Ya itu seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi ya selama orang itu iman, meskipun mereka melakukan hal-hal yang di luar ajaran Islam seperti menyembah berhala dan lain sebagainya, ya mereka tetap dikatakan iman gitu loh. Karena ya iman itu letaknya di hati. Kita nggak tahu seseorang itu tetap iman atau enggak hanya karena melihat perbuatan mereka. Padahal kalau di Ahlus Sunnah wal Jamaah kita tahu ya kalau dia sudah melakukan itu seperti menyembah, percaya terhadap ajaran lain, ya mereka sudah mengakui bahwa Tuhan lain itu benar juga gitu loh. Karena berarti selain Allah SWT ada lagi Tuhan lain, begitu kan, begitu kan kesimpulannya. Tapi kalau mereka enggak, ya iman itu letakkan di hati gitu loh. Nggak ada yang tahu pikiran mereka itu aslinya seperti apa gitu. Jadi kita ya intinya kita disuruh untuk tidak langsung menjudge perbuatan mereka gitulah kira-kira. Makanya ajaran ini tuh ajaran Murji'ah ekstrem ini sangat bahaya karena dapat membawa pada moral latitude, yaitu tidak sikap memperlemah ikatan-ikatan moral atau masyarakat yang bersifat permisif.
masyarakat yang dapat mentolerir penyimpangan-penyimpangan dari norma-norma akhlak yang berlaku, karena ini membuat orang-orang menggampangkan perbuatan-perbuatan jahat gitu loh. Kayak mereka melakukan dosa besar atau mereka melakukan kejahatan besar, tapi mereka pada akhirnya langsung berkata kayak nggak apa-apa gitu, kan ini nggak penting, yang penting kan saya iman gitu, nggak apa-apa saya melakukan dosa besar tapi kan saya kan masih iman, begitu kalau menurut mereka nantinya kalau ajaran ini diteruskan gitu loh. Makanya dianggap kalau pendapat ini ekstrim dan ya sangat tidak dianjurkan lah untuk dipercaya gitu loh, untuk diikuti terutama, karena yang dipentingkan hanyalah iman. Ya, norma-norma akhlak bisa dipandang kurang penting dan diabaikan oleh orang-orang yang menganut paham demikian. Kemudian masih banyak ya. Dari ajaran Murji'ah tadi itu ada lagi pendapat dari Al-Asy'ari. Imam Al-Asy'ari itu mengaku dalam Imam Al-Asy'ari ini berpendapat bahwa iman ialah pengakuan dalam hati tentang keesaan Tuhan dan tentang kebenaran Rasul-Rasul serta segala apa yang mereka bawa. Nah, mengucapkannya dengan lisan dan mengerjakan rukun-rukun Islam merupakan cabang dari iman. Orang yang berdosa besar jika meninggalkan dunia tanpa taubat, nasibnya terletak di tangan Tuhan gitu. Ada kemungkinan Tuhan akan mengampuni dosa-dosanya, tetapi ada pula kemungkinan Tuhan tidak akan mengampuni dosa-dosanya dan akan menyiksanya sesuai dengan dosa-dosa yang dibuatnya, dan kemudian baru ia dimasukkan ke dalam surga. Kenapa? Karena ia tak mungkin akan kekal di dalam neraka. Itu kalau menurut Imam Asy'ari. Gitu. Nah, pendapat yang diuraikan Imam Al-Asy'ari ini identik dengan pendapat yang dimajukan golongan Murji'ah moderat. Ini sama ya. Jadi Imam Asy'ari ini ya gak se-ekstrim pendapat kaum Murji'ah ekstrim tadi Ibnu Al-Jaham ya. Itu Imam Asy'ari ini kan berpendapat kalau ya benar, iman itu letaknya di dalam hati, dan iman itu ya pengetahuan tentang keesaan Tuhan, kebenaran Rasul-Rasul dan lain sebagainya. Dan orang yang berdosa besar jika meninggalkan dunia tanpa taubat itu ya semuanya juga nantinya kita serahkan lagi kepada Allah SWT, ya nasibnya terletak di tangan Tuhan, begitu benar. Ya sama seperti pendapatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ya yang pertama itu mereka iman dulu. Nah, kalau masalah dosa dan lain sebagainya ya itu nasibnya di tangan Tuhan. Ya Tuhan mau memaafkan dia, Allah SWT mau memaafkan dia, tidak memaafkan dia, ya itu kembali lagi kepada Allah SWT ya, ia yang memiliki ketentuan sendiri terhadap hambanya itu tadi. Kemudian paham yang sama diberikan oleh Al-Baghdadi ketika ia menerangkan bahwa ada 3 macam iman. Yang pertama itu iman yang membuat orang keluar dari golongan kafir dan tidak kekal dalam neraka, yaitu mengakui Tuhan, kitab, rasul-rasul, kadar baik dan buruk, cuma Tuhan dan segala keyakinan lain yang diakui dalam syariat. Yang kedua yaitu iman yang mewajibkan adanya keadilan dan melenyapkan nama fasik dari seseorang serta melepaskannya dari neraka, yaitu mengerjakan segala yang wajib dan menjauhi segala dosa besar. Yang ketiga yaitu iman yang membuat seseorang memperoleh prioritas untuk langsung masuk surga tanpa perhitungan, yaitu mengerjakan segala yang wajib serta yang sunat dan menjauhi segala dosa. Ringkasnya, menurut uraian di atas, orang yang berdosa besar bukanlah kafir dan tidak kekal dalam neraka. Nah, orang yang demikian itu mukmin dan akhirnya akan masuk surga gitu. Nah, kalau yang di atas merupakan pendapat dari ahli sunnah golongan Asy'ariyah, maka dari ahli sunnah golongan Maturidiyah Al-Bazdawi ya, memberikan uraian sebagai berikut.
Iman adalah kepercayaan dalam hati yang dinyatakan dengan lisan. Kepatuhan pada perintah-perintah Tuhan merupakan akibat dari kepercayaan atau iman. Jadi, orang yang meninggalkan kepatuhan pada Tuhan bukanlah kafir. Orang yang berdosa besar tidak akan kekal dalam neraka. Sungguh ia meninggal pun ya sebelum sempat bertobat dari dosa, bertobat dari dosa-dosanya, nasibnya di akhirat terletak pada kehendak Allah gitu loh. Jadi ya meskipun dia berdosa besar sekalipun nasibnya tetap aja terletaknya ya di Allah SWT gitu loh. Orang yang demikian mungkin memperoleh ampunan dan masuk surga. Ya juga mungkin dosanya tidak diampuni dan masuk neraka gitu. Ya itu semua kembali lagi terhadap ketentuan Allah SWT. Karena semuanya kembali lagi kepada Allah SWT yang memiliki ketentuan terhadap hambanya itu tadi. Jadi dengan demikian pendapat-pendapat yang diterangkan oleh pemuka-pemuka ahli sunnah tersebut di atas pada dasarnya sama dengan pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh kaum murji'ah. Jadi ya kita ambil kesimpulan bahwa sebenarnya kaum murji'ah ini beberapa pendapatnya itu sama dengan golongan ahlu sunnah wal jamaah. Ya seperti saya, misalnya saya sebagai golongan ahli sunnah wal jamaah, ya saya setuju begitu dengan beberapa pendapat golongan kaum murji'ah, terutama golongan kaum murji'ah yang moderat, bukan yang ekstrim ya, yang moderat. Karena ya kita sebagai manusia itu tidak bisa menghakimi seseorang dengan berkata kalau seseorang itu kafir atau tidaknya hanya karena melihat perbuatan dosa itu, karena ya dia masih bisa bertaubat dan memperbaiki dosanya itu tadi, sehingga kita tidak bisa semata-mata langsung menghakimi dan bilang kalau dia tuh kafir gitu. Karena semuanya itu kembali lagi kepada Allah SWT. Kita sebagai manusia tidak sepantasnya menilai keimanan seseorang dengan melihat dosa-dosa dan perbuatan yang seseorang perbuat gitu, karena semuanya itu kembali lagi kepada Allah SWT gitu. Dan mungkin golongan murji'ah ekstrem juga telah hilang juga sih sebagai aliran yang berdiri sendiri, tetapi dalam praktek mungkin masih ada beberapa atau sebagian umat Islam yang menjalankan ajaran-ajaran ekstrem itu gitu, tapi bukan atas nama golongan murji'ah ekstrim, cuman melakukan aja, cuman pendapatnya ya sama aja gitu dengan kaum murji'ah ekstrim. Jadi tapi kalau golongannya itu sendiri sudah nggak ada gitu. Baik, terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan tentang kaum murji'ah. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan dalam pengucapan atau perbuatan saya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.